Hai guys, welcome back to my channel. Sekarang aku udah mulai kerja lagi nih ya, kantor. Dan sekarang itu kita masih dalam situasi lockdown, terutama untuk anak-anak sekolah dan juga mahasiswa. Itu kebanyakan, sebagian besar dianjurkan untuk melakukan pekerjaan atau belajar di rumah, dan juga yang di kantor juga work from home. Jadi sebagian yang ke kantor itu biasanya dirumahkan. By the way, kalau dirumahkan, apalagi yang bukan anak rumahan, bukan kaum rebahan, kan bingung ya mau ngapain. Ini ada 5 drama yang ada di Viu. Di Viu yang premium. Aku nggak tahu kalau yang misalnya nggak premium ya, tapi karena aku pakai yang premium. Sebenarnya ada banyak sih ya sebenarnya, cuman sekarang itu aku lihat udah nggak ada lagi film sama doramanya di Viu. Jadi ini buka dari halaman utamanya atau dashboardnya, kamu lihat langsung aja ketikin apa nama judulnya. Yang pertama itu La Cinderella. Ceritanya itu ini cerita segitiga, jadi peran utama ceweknya 1, terus cowoknya 2. Nah ya kayak La Cinderella, kayak ibaratnya apa ya, nggak ada orang lain lagi, ya udah dia gitu loh. Jadi ini cerita cewek tomboy yang udah umurnya 40-an dan belum nikah. Terus dia ketemu sama teman lamanya yang ternyata sebenarnya dia itu saling cinta dan akhirnya bersatu. Tapi di tengah perjalanan percintaan mereka itu, yang nggak mereka sadari sama sekali, ada orang lain masuk, cowok yang lebih muda dan seneng sama cewek itu yang benar-benar tulus, suka apa adanya gitu loh. Tapi pada akhirnya dua sekawan yang terpisah ini malah bersatu. Pokoknya seru banget deh. Dan yang bikin seru lagi, dorama Jepang itu ya, durasi filmnya atau doramanya itu nggak panjang. Jadi aku sih biasanya nonton dorama Jepang itu satu episodenya kurang lebih 40 sampai 1 jam, 45 menit sampai 1 jam, dan cuman ada 10 episode. Jadi nggak bikin banyak waktu kamu kebuang. Next, yang kedua itu ada 99 Days with the Superstar. Nah ini juga aku baru tonton selama 1 minggu lockdown di rumah. Jadi ceritanya ini si pengawal yang mendampingi si superstar ini, si artis ini, dan akhirnya saling jatuh cinta. Ya mereka akhirnya bersatu ya, walaupun di akhir ceritanya nggak dipersatukan dalam pernikahan ya. Biasanya kan film Jepang, Korea atau film-film luar itu kan pada endingnya itu nggak mesti harus ending film itu harus menikah gitu loh, tapi intinya mereka saling mencintai satu sama lain dan menyadarinya. Yang ketiga, Love Song. Nah yang ini juga seru karena ini ceritanya tentang cewek yang gagap. Dia itu datang ke psikolog untuk nanya gitu loh, gimana sih caranya biar nggak gagap lagi. Nah ternyata memang dia itu masih gagap, tapi dia itu bisa nyanyi, dia punya skill nyanyi yang luar biasa. Pokoknya ini dramanya seru banget. Memang juga akhirnya nggak ke pernikahan, tapi alur ceritanya itu menarik gitu loh, nggak bisa ditebak. Yang keempat ada Man Loving Girl. Nah ini cuma sedikit banget episodenya, nggak nyampe 5 episode. Aku udah nonton, ternyata sekarang ada upgrade-annya lagi, jadi ada 2 episode tambahan. Nanti aku mau tonton juga. Ini seru banget tentang siswa SMA yang cinta banget sama yang namanya ramen. Jadi berbagai kedai ramen yang ada di Jepang itu udah didatangin buat dicicipin. Ini juga salah satu dorama yang terinspirasi dari komik. Next, ini yang terakhir, ini juga yang masih ongoing, aku tonton tapi udah selesai. Jadi ini film ini tayangnya tahun 2016, namanya Offbeat Chief Police yang dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya dalam bahasa Jepangnya aku nggak tahu judulnya apa. Nah ceritanya itu tentang kepala polisi di salah satu kantor polisi di Jepang yang masih muda. Jadi elit, misalnya di Indonesia itu mungkin kayak Akpol atau Akpol atau Akmil gitu. Nah jadi yang bisa ngisi posisi itu orang-orang dari kaum yang berpendidikan tinggi untuk di bidang itu. Jadi ini sama kayak di film-film polisi atau detektif lainnya sih ya, kayak memecahkan banyak masalah gitu. Nah ini juga jadi per episodenya itu si kepala polisi ini sama si Aikawa yang juga anak buahnya di cerita ini
mecahin banyak masalah yang ditangani sama polisi. Aku juga mau selesaiin film ini. Jadi pokoknya misalnya kamu bingung mau ngapain, kamu cobain deh nonton dorama Jepang. 5 dorama ini pokoknya very recommended dari aku. Dan kalau misalnya kamu punya dorama Jepang lainnya yang ada di Viu atau di aplikasi lainnya, komen di bawah ini ya. Thank you for watching. See you, bye bye. Stay safe and di rumah aja.